dan Habib Ahmad bin Naufal bin Jindan, ikhwani al-ajilla al-ahibba. Tadi kita dengarkan hadits qudsi. Allah berfirman, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi afdala mimma aftaratuhu alaih." Tidaklah mendekatkan diri seorang hamba kepadaku, kata Allah, lebih afdal daripada mendekatkan diri dengan menjalankan yang wajib. Ibadah yang paling afdal adalah yang dilaksanakan adalah ibadah wajib. Ini rasmal, ini modal. Kalau kepingin untung, ditambahi lagi. Mana ada orang puas dengan modal? Enggak ada orang puas, pingin untung. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Kalau sudah rasmalnya yang wajib dilaksanakan, tapi dia masih kepingin beruntung, dia melaksanakan yang sunnah-sunnah. Salat enggak cukup yang wajib, tapi dia lengkapi dengan sunnah. Puasa enggak cukup yang wajib, tapi dia terus ditambahi dengan puasa yang sunnah. Sedekah bukan hanya yang wajib, tapi juga sedekah yang sunnah. Terus demikian. Pada puncaknya mendapat mahabbatullah. Dia dicintai oleh Allah. Kalau jadi muhib lillah, cinta kepada Allah itu wajib. Kalau enggak cinta kepada Allah kafir. Tapi kalau jadi mahbub indallah, itu adalah istimewa, dicintai oleh Allah. Tetapi untuk mendapatkan predikat dicintai oleh Allah, harus menjadi cinta sejati kepada Allah. Sama dengan kepingin menjadi orang yang madhkur indallah, harus selalu dia menjadi dakirin Allah katsira. Fadkuruni adkur, sara madkuran ba'da an kana dzakira. Menjadi madkur, menjadi orang yang disebut oleh Allah setelah dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Wa man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Dia menjadi orang yang disebut oleh Allah. Kalau ada orang menceritakan presiden biasa, tapi kalau presiden menciptakan rakyat biasa, itu adalah hebat rakyatnya. Kalau ada orang menyebut nama Allah biasa, tapi kalau Allah yang menyebut nama hamba itu adalah luar biasa. Kalau ada orang cinta kepada Allah, itu memang wajib, tapi kalau dicintai oleh Allah, itu adalah yang luar biasa. Di mana dapat mahabbatullah? Ya harus jadi muhib lillah subhanahu wa ta'ala sadiqan. Untuk menjadi orang dicintai oleh Allah, ya harus menjadi pecinta Allah yang sejati. Tapi gimana caranya menjadi cinta Allah yang sejati? Tadi itu. Ya tagarab ilallah bil faraid, thumma bil nawafil. Melaksanakan yang wajib dengan sempurna, kemudian ditingkatkan dengan sempurna, kemudian ditingkatkan dengan yang sunnah-sunnah. Kalau sudah jadi mahbub, jadi orang yang dicintai oleh Allah. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Aku Allah menjadi pendengaran yang ia mendengarkan dengannya. Wa basara alladhi yubsiru bih. Aku menjadi pandangan yang ia memandang dengannya. Artinya, tidak mendengarkan suara apapun kecuali ingat sama Tuhannya. Karena sudah larut dalam cinta kepada Allah. Tidak melihat sesuatu pun kecuali mengingat Tuhannya. Tidak memegang sesuatu pun kecuali mengingat Tuhannya. Semuanya kembali kepada Allah. Nih gambaran. Kalau orang yang cerdas melihat misalnya bangunan, dia tidak takjub dengan bangunannya karena bangunan ini asalnya adalah tanah, batu bata, semen dan lain-lainnya. Tapi dia akan takjub dengan yang membangun bangunan ini. Begitulah juga mereka tidak melihat alam semesta kecuali melihat Khalik.
Tidak mendengarkan suara kecuali dia mengingat Khaliqu. Tidak memegang sesuatu kecuali mengingat Khaliqu. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basaru alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu 'alaiha. Atau juga Allah menjadikan ridhonya dan sakhatnya pada si mahbub itu. Allah menjadikan ridhonya dan sakhatnya kepada si mahbub, kepada orang yang dicintai oleh Allah. Artinya orang yang dicintai oleh Allah itu kalau melihat sesuatu dan dia ridho, Allah ridho dengan yang dilihat. Mendengarkan sesuatu dan ia ridho, Allah ridho dengan yang ia dengar. Memegang sesuatu dia ridho, Allah ridho dengan yang ia pegang. Sebaliknya, kalau dia marah, murka terhadap sesuatu, Allah murka kepada dia. Karena ada beberapa hal yang Allah jadikan itu pada manusia lambangnya, ridho atau sakhatnya. Seperti ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Begitu juga aulia Allah. Begitu juga al-mahbubina indallah. Ridhahum, ridhonya mereka itu adalah lambang ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Murkanya mereka adalah lambang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk jadi mahbubin indallah. Kemudian tadi terangkan tentang